Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauz Fahar. Di sini sebagai mediator yang dimana kesempatan hari ini di tempat ruang luar pengadilan sidang ini kita akan melakukan mediasi dengan nomor register perkara 22 Perdata / Gugatan / Malang / 2020. Di sini hakim menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara ganti rugi barang di PT Ultra Jaya. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan mengenai mediasi bahwa sudah tercantum dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 2. Mediasi menyebutkan bahwasanya akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum bisa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksud agar ada hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyelesaikan sengketa secara tuntas, dan hasil akhirnya tidak menggunakan win-loss solution. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mediasi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sinta selaku pihak tergugat untuk menyampaikan dan perkenalkan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, Bapak Mediator. Di sini saya Sinta selaku penggugat. Saya akan menjelaskan. Jadi kasus ini adalah pada tanggal 12 Oktober 2020, saya membeli beberapa produk susu di sebuah market di dekat rumah saya. Pada saat saya membeli barang tersebut, saya mengecek barang tersebut dan melihat tanggal kadaluarsa ternyata sudah basi atau kadaluarsa dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi, apalagi untuk diperjualbelikan. Kemudian saya ingin mengirimkan sebuah email kepada PT Ultra Jaya untuk meminta ganti rugi atau mengembalikan produk tersebut kepada PT Ultra Jaya. Namun dari pihak PT Ultra Jaya tidak memberikan respon atas email saya yang sudah saya kirim. Kemudian saya mencari info, ternyata di situ ada sebuah kontak untuk menghubungi perusahaan tersebut. Akhirnya saya menghubungi PT Ultra Jaya untuk meminta pertanggungjawaban atas produk yang sudah tidak kadaluarsa ini, maksud saya, dengan memberikan ganti rugi atau return kepada saya. Jadi, pada tanggal 15 Oktober 2020, saya melayangkan gugatan kepada PT Ultra Jaya melalui BPSK Malang bahwa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi, apalagi diperjualbelikan. Akan tetapi dari pihak PT Ultra Jaya sebagai tergugat tidak ada respon sama sekali pada saat itu. Jadi saya melayangkan gugatan tersebut karena produk ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Terima kasih atas waktunya, Bapak Mediator. Baik, terima kasih atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Ibu Sinta selaku penggugat. Selanjutnya, untuk saya berikan waktu untuk Bapak Sudarman selaku pihak tergugat dari PT Ultra Jaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Mediator. Mohon izin ingin menyampaikan bahwasanya kemarin alasan kami tidak memberikan return atau tanggung jawab kepada konsumen kami karena pada awalnya itu kami meneliti bahwa susu produk kami itu terjamin sudah diuji klinis kebersihannya maupun
tanggal kadaluarsanya. Dan pada saat itu kurir-kurir kami sudah profesional dalam melakukan sebuah transaksi atau penjagaan dalam menyalurkan kepada konsumen-konsumen yang lain. Baru kali ini terjadi dalam PT Ultra Jaya, yaitu sebuah produk susu yang telah kadaluarsa dan masa berlakunya kurang aktif. Terima kasih. Itu adalah alasan kami kenapa tidak memberikan returan kepada konsumen kami ini. Terima kasih Pak Mediator. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Baik, terima kasih atas dalil-dalilnya dari pihak tergugat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada tanggapan pada Ibu penggugat? Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Mediator. Jadi jika benar pihak PT Ultra Jaya sudah mengecek betul produk-produk yang akan dikirim, tapi mengapa kok saya bisa menemukan ada suatu produk yang ternyata isinya itu sudah kadaluarsa atau basi ya? Kan seharusnya jika memang itu sudah diperiksa atau sudah dicek betul-betul, seharusnya tidak ada kejadian seperti ini. Lalu bagaimana jika bukan hanya saya saja yang menemukan, tetapi beberapa orang yang di luar sana sudah menemukan. Terus bagaimana tanggung jawab dari pihak PT Ultra Jaya? Apakah benar mau ganti rugi atau gimana ini? Terima kasih Bapak Mediator. Baik, terima kasih atas dalil-dalilnya dari Ibu penggugat. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari Ibu kuasa hukum tergugat maupun dari Ibu kuasa hukum penggugat? Ya, silakan. Gimana Bapak tergugat dari PT Ultra Jaya? Ya, mohon maaf sedikit tambahan kepada Bapak Mediator. Ya, silakan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya beralasan karena produk ini sudah teruji klinis dan banyak konsumen yang tidak merespon bahwasanya produk saya ini tidak baik untuk penyebarannya dalam memberikan masyarakat sebuah susu ini untuk dikonsumsi. Nah, awalnya itu saya belum menanggapi bahwa ini merupakan akalan dari konsumen, yaitu si ibu penggugat ini. Tapi saya awalnya saya menelusuri dari perusahaan PT Ultra Jaya, dan akhirnya saya menemukan titik temu, yaitu berasal dari titik produksi di mana produk ini dibuat, yaitu di pusat pabrik, di mana kurir-kurir di sana mengirimkan bahan untuk dibuat, yaitu bahan lama, dan ternyata sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Mungkin dari itu penetapannya karena telah menginterogasi kurir-kurir yang lain, dan semuanya mengatakan bahwa itu bekas gudang yang sudah tinggal lama di gudang dan barang-barang baru dikirimkan ke pemasok yang lain. Terima kasih. Mungkin itu saja tambahannya Pak Mediator. Baik, terima kasih atas dari tanggapan dari Bapak tergugat kepada Ibu penggugat. Apakah ada tambahan lagi dari Ibu penggugat untuk tanggapan dari yang bahwasanya Bapak tergugat telah menyampaikan tanggapannya sebelumnya tadi? Jadi, baik ya, terima kasih atas waktunya Bapak Mediator. Jadi gini, saya mau bertanya. Jadi maksudnya ada pihak ketiga yang memproduksi ulang gitu dari perusahaan yang sudah dikirim, ternyata di gudang tuh masih tersimpan produk-produk yang lama terus diolah lagi, begitu maksudnya? Atau bagaimana ini? Terima kasih. Oh ya, siap. Terima kasih. Ya, Pak Mediator, sedikit tambahan. Oke, siap. Silakan. Pak Mediator, mohon maaf. Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh penggugat, itu memang kesalahan awal dari perusahaan kami, yaitu PT Ultra Jaya, karena
kurir kami yang tidak bekerja maksimal memanfaatkan barang yang lama olah kembali. Mungkin itu adalah keluhan di konsumen penggugat tersebut. Kami sebagai pemegang dari PT atau direktur dari PT Ultra Jaya di sini memohon maaf dan akan bertanggung jawab atas apa yang menimpa saudara penggugat, yaitu Bu Sinta. Terima kasih, mungkin akan ditanggapi oleh penggugat. Baik, terima kasih kepada Bapak tergugat. Apakah ada tanggapan dari Ibu penggugat maupun kuasa hukum dari penggugat juga? Mohon izin Bapak Mediator, apakah boleh? Jadi seperti ini Bapak Mediator, dari penggugat dan dari Bapak penggugat bahwa sebenarnya bahwa setelah saya baca kasusnya, karena saya sebagai pengacara tidak atas nama klien saya juga Bapak Mediator, bahwa sebenarnya di sini keduanya memiliki kesalahan yang sama, entah dari pihak tergugat, ya kita memang mengakui bahwa kita salah, pertama dari kurir, tapi kita punya kekuatan di sini bahwa setiap kita mengeluarkan produk, kita itu tidak sembarangan Bapak Mediator. Begitu ya Ibu penggugat, karena setiap kita mengeluarkan produk, perusahaan kami itu pasti teruji secara klinis sebelum dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Nah, kan tetapi di sini juga Bapak Mediator harus kita ketahui bersama bahwasanya Ibu penggugat, betul ya Ibu penggugat, bahwa Ibu penggugat itu rentan waktunya untuk melaporkan kasus ini. Bukan kami menolak, Bapak Mediator menolak untuk atau mengabaikan usulan atau kompensasi dari konsumen, tidak kami tidak mengabaikan. Nah, hanya kami tuh teliti lagi, kita kan ada penyelidikan lagi. Oh, ternyata jangka waktu dari membeli dan melaporkan itu Ibu penggugat agak lama Bapak Mediator, sehingga sebenarnya kami dari pihak tergugat pun, jika Ibu penggugat ingin meminta return atau meminta ganti rugi kepada kami, insya Allah kami siap, begitu Bapak. Gitu. Makanya kami menyepakati oleh hakim, kan tadi kan disampaikan bahwa dilakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, kami sepakat begitu, kita agar supaya semoga perkara ini selesai di ruangan mediasi ini, seperti itu Bapak Mediator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Sudarman selaku tergugat dan Ibu Sinta selaku penggugat, dan kepada kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dalam mediasi ini, gitu? Apakah ada tambahan sebelum saya dapat menyimpulkan, menarik garis lurus dari mediasi kita ini? Baik Pak, permisi ya, saya mau menyanggah atau memberi pendapat lah. Ya, saya silakan. Apa ya? Oke, saya terimalah pernyataannya dari PT Ultra Jaya. Jadi maksud saya di sini paling tidak ada sedikit respon lah atau tanggung jawab dari pihak PT Ultra Jaya untuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat ini yang sudah menjadi konsumen pembeli produk dari PT Ultra Jaya. Jadi entah ini mau dari pihak sana ini saya terima kok, dari mulai ganti rugi atau barang ataupun sejumlah uang tidak apa-apa, yang penting saya hanya berharap ada tindak tanggung jawab dari pihak PT Ultra Jaya. Itu saja.
Terima kasih Bapak Mediator. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lagi untuk Bapak tergugat dari PT Ultra Jaya? Sedikit tambahan Pak Mediator. Ya, silakan. Sedikit tambahan. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada penggugat, yaitu konsumen saya. Bahwasanya saya mengakui kesalahan saya dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi saat ini yang mengakibatkan masalah dan membuat PT Ultra Jaya menjadi tergugat, dan mungkin tanggung jawab saya akan ditangani oleh kuasa hukum saya sendiri. Terima kasih Pak Mediator. Itu saja. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Ibu kuasa hukum dari pihak tergugat maupun penggugat? Nah, ada Bapak Mediator dari kami pihak tergugat bahwa alhamdulillah pada kesempatan mediasi kali ini kita antara kedua belah pihak menerima ibu penggugat, alhamdulillah legowo, dan pihak tergugat dari kami mengakui atas kesalahan-kesalahan kami. Nah, begini aja Pak Mediator. Nah, cukup kesepakati saja Pak Mediator. Karena ini alhamdulillah keduanya berdamai, gimana langkah selanjutnya ini Bapak Mediator? Oke, Karena siap. kami Terima kasih. keduanya sudah sepakat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau kedua belah pihak sudah berujung dengan damai. Untuk sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu Sinta dan Bapak Tamar yang telah memberikan tanggapan mulai awal dan menyampaikan fakta-faktanya dari dari kasus perdata gugatan nomor perkara register 22 gugatan PD Malang 2020 yang dalam tanggapan ini sekiranya saya dapat mengetahui garis tengah dari perkara pokok perkara ini, ya begitu. Jadi untuk sebelum mengakhiri mediasi ini, kalau para pihak sudah bisa untuk sepakat yang dari kesimpulan dari perkara tadi, sehingga dari usaha mediasi ini akan saya sampaikan kepada Bapak Panitera Pengadilan. Apakah ada yang perlu disampaikan sebelumnya? Kalau dari kami cukup Bapak Mediator. Kalau dari Ibu penggugat, apakah kurang puas dari mediasi kita ini dan Bapak tergugat? Gimana? Cukup Bapak Mediator, terima kasih. Ya, udah kayaknya udah cukup. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri mediasi kita ini, marilah kita berjabatan tangan lagi agar dari pihak penggugat maupun tergugat agar silaturahmi kita tetap terjaga. Sebelum mengakhiri mediasi ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penggugat maupun tergugat dan kuasa hukum kedua belah pihak, saya pribadi selaku mediator mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don.